Selamat pagi, siang, atau sore, Pak Helmi. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan menjelaskan dari redesign aplikasi Matelio. Di sini kami akan mempresentasikan step 1 sampai step 9 yang telah kami lakukan selama 9 minggu ini untuk studi kasus aplikasi Matelio. Untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan step 1. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, terdiri dari Anila, Yasmin, Yuga, dan saya sendiri, Nathan. Pertama, apa aplikasi Matelio sendiri? Di sini, Universitas Telkom menghadirkan Mateliu sebagai aplikasi super app yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan pegawai alumni. Mengusung konsep super app, Mateliu menyediakan berbagai fitur menarik untuk mendukung kegiatan dan proses akademik seperti presensi, akses informasi, akademik, komunikasi, dan layanan lainnya. Dengan Mateliu, Civitas Akademika Universitas Telkom dapat mengakses informasi dan menyelesaikan berbagai keperluan terkait perkuliahan dengan mudah dan efisien. Lalu, manfaatnya apa saja? Yang pertama, ada akses informasi akademik lengkap dengan fitur jadwal perkuliahan, nilai, HS, informasi akademik lainnya. Kedua, presentasi mudah dan praktis menggunakan scan QR Code untuk presentasi di kelas, komunikasi dengan dosen dan pengajar staf pengajar dengan mengirim pesan, mengikuti forum diskusi, dan berpartisipasi dalam kelas online. Dan yang keempat, fitur penunjang dengan platform diskusi yang interaktif. Untuk elucidasi pada studi kasus aplikasi Matelio, perlu diketahui bahwa kelompok kami sebelumnya memilih aplikasi Open Library sebagai fokus pengembangan. Hal ini didasari atas beberapa pertimbangan, salah satunya adalah kesamaan pengguna dengan aplikasi Matelio, yaitu mahasiswa Telkom University. Di sini, elucidasi yang dipresentasikan pada hari ini telah kami adaptasi agar sesuai dengan konteks aplikasi Matelio dan kebutuhan spesifik para mahasiswa Matelio. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri, kami menggunakan survei kuesioner dan survei wawancara. Analisis dan evaluasi usability aplikasi Matelio. Untuk user goals sendiri, mahasiswa cenderung untuk mengakses berbagai informasi dan aktivitas terkait perkuliahan dan kehidupan di Telkom University, dan konteks penggunaannya dirancang untuk dapat mudah diakses melalui perangkat handphone. Karakteristiknya, untuk mahasiswa aktif Telkom University, di sini mahasiswa yang aktif ini melek teknologi dengan mudah untuk menggunakan aplikasi dengan berbagai kebutuhan perkuliahan, dengan menghargai kemudahan penggunaan dan efisiensi aplikasi, dan termotivasi untuk menggunakannya untuk meningkatkan prestasi akademik dan kualitas pengajaran yang ada di Telkom University. Lalu untuk detailnya sendiri, karakteristik pengguna ada sebagai berikut. Untuk penggunaan Matelio, penggunaan aplikasi, pentingnya aplikasi, interaksi sosial, pelatihan dasar, kategori pengguna, gaya hidup. Dan karakteristik psikologi dan penggunaan aplikasinya adalah sebagai berikut. Hasil survei kami menunjukkan bahwa terdapat 19 responden dan kami membuat user persona untuk memahami kebutuhan pengguna, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mengarahkan pengambilan keputusan pengembangan. Di sini kami juga menggunakan user persona untuk membantu strategi pemasaran dan komunikasi. Di sini kami menggunakan user persona bernama seorang mahasiswi bernama Daniel Yadi, yakni ada goals, frustration, dan bionya sendiri. Dan untuk bio dan influence sendiri adalah aplikasi yang sering dipakai dan berhubungan dengan perkuliahan. Selanjutnya akan dijelaskan step 2 dan step 3 oleh rekan saya, Ari juga. Oke, di sini saya bakal menjelaskan tentang proses desain UI step 2, yaitu memahami fungsi bisnis. Dan step 3 itu memahami prinsip desain UI aplikasi Matthew. Topik yang saya bahas itu ada pertama itu ada karakteristik pengguna dan persona, lalu ada analisis teks dan model konseptual. Untuk channel bisnis proses Matthew itu adalah sebuah Universitas Telkom menghadirkan Matthew untuk sebuah aplikasi super app yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan aktivitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan pegawai ini. Di sini itu ada beberapa proses bisnis utama. Pertama ada presensi dan absensi. Itu adalah sebagai pertama, mahasiswa dapat melakukan presensi perkuliahan dengan mudah menggunakan fitur scan QR. Dosen dapat memantau kehadiran mahasiswa secara real time.
Lalu pegawai dapat melakukan absensi dan check-in di lokasi kerja. Yang kedua ini ada akademik. Akademik ini itu dapat melihat jadwal mahasiswa dapat melihat jadwal perkuliahan, nilai dan riwayat presensi. Lalu dosen dapat mengelola kelas, memberikan tugas dan memantau kemajuan belajar mahasiswa. Yang ketiga ini ada komunikasi dan interaksi. Itu tuh ada kayak fitur news dan timeline yang menyediakan informasi terbaru dan acara-acara yang diselenggarakan oleh Universitas Telkom. Lalu sivitas akademik dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi melalui forum. Lalu untuk yang terakhir itu layanan lainnya itu berisi sebagai fitur informasi seperti My Tuk untuk mengetahui lokasi tuk atau layanan transportasi untuk bepergian di sekitar kampus, dan terdapat berbagai fitur lainnya seperti pelaporan, peta kampus, dan layanan helpdesk. Untuk selanjutnya adalah mental model. Mental model dalam konteks interaksi manusia dan komputer ini merujuk pada representasi mental yang dimiliki oleh seorang pengguna tentang bagaimana sebuah sistem komputer bekerja, bagaimana cara mengoperasikannya, dan bagaimana sistem tersebut akan merespon terhadap tindakan pengguna. Di sini terdapat mental model fitur login. Bisa dilihat seperti berikut. Untuk selanjutnya itu adalah mental model fitur TAK. Bisa dilihat seperti berikut. Lalu ada mental model fitur notifikasi seperti berikut. Lalu ada lagi mental model fitur jadwal mata kuliah. Selanjutnya mental model fitur nilai mahasiswa. Selanjutnya itu ada fitur forum diskusi. Oke, selanjutnya lagi ada namanya fitur profile. Setelah itu ada namanya fitur presensi. Dan terakhir ada namanya fitur kalender akademik. Selain itu juga kita bisa lihat analisis tes. HTA itu pendekatan terstruktur untuk memetakan dan memahami langkah-langkah pengguna untuk menyelesaikan tugas dalam sistem, produk, atau layanan. HTA ini suatu metode analisis yang sederhana untuk menggambarkan pemecahan tugas secara bertingkat atau hierarkis. Oke, untuk analisis teks dari aplikasi MyTel itu seperti berikut. Ini analisis teks untuk melihat nilai mata kuliah. Lalu selanjutnya itu analisis teks untuk melakukan presensi seperti ini. Selanjutnya ada analisis tes untuk melihat kalender akademik. Selanjutnya ada yang namanya analisis tes untuk melihat jadwal. Selanjutnya itu ada namanya analisis tes untuk memposting postingan di forum diskusi. Dan terakhir ada namanya analisis tes untuk membuka situs TAK. Dan selanjutnya ada namanya tuh konseptual model. Konseptual model ini dalam interaksi manusia komputer, IMK ini merujuk pada representasi mental yang dimiliki pengguna tentang bagaimana sebuah sistem atau antarmuka bekerja. Untuk bisa dilihat dari slide berikutnya, seperti ini. Ada namanya teks login, melihat fitur TAK, melihat fitur notifikasi, dan sebagainya. Lalu slide selanjutnya itu untuk bisa fitur yang lainnya, mesti melihat fitur profil, melihat fitur presentasi, dan melihat fitur kalender akademik. Selanjutnya adalah desain standar. Desain standar ini adalah style buat yang dalam IMK adalah seperangkat pedoman untuk prinsip yang digunakan untuk pengembang perangkat lunak dan desainer terungkap pengguna untuk memastikan konsistensi, keseragaman, atau kualitas pengalaman pengguna. Artinya tuh di sini kami bakal berpatokan pada desain standar ini untuk membuat aplikasi atau meredesain si MyValue ini. Yang pertama itu adalah dari desain standar bagian warna. Jadi next. Di sini desain warna itu seperti ini. Desain warnanya ada merah marun, merah, abu-abu tuan, abu, dan kode hex itu bakal kita pakai secara konsisten terhadap desain-desain yang kami telah buat. Selanjutnya adalah tipografi. Tipografi kami memakai font family, itu Poppins. Selanjutnya itu adalah desain standar untuk icon. Icon-icon yang kami gunakan ada di sini. Selanjutnya itu ada desain standar untuk navigasi. Ini. Lalu ada desain standar tentang grid dan spacing-nya seperti ini.
Untuk logonya ada di sini, bisa dilihat. Nah, ini. Lanjutnya ada selection control. Ini. Lalu ada desain standar drop downs. Ini. Lalu ada namanya desain standar input field. Lalu ada desain standar untuk tabs. Lalu ada desain standar untuk tooltips. Lalu ada desain standar untuk button. Dan yang terakhir ada desain standar untuk card. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Yasmina. Selanjutnya kita akan masuk ke proses desain UI untuk step 4 dan 5. Pada step 4 dan 5 yang akan kita bahas terlebih dahulu ada step 4, di mana step 4 itu merupakan menu sistem dan skema navigasi yang terdiri dari struktur menu dan skema navigasi. Lalu ada step 5, tipe Windows dan justifikasi perubahan. Yang pertama adalah step 4. Pada step 4, yang pertama dibahas adalah struktur menu. Struktur menu sendiri adalah organisasi dan tata letak dari daftar pilihan atau tautan yang memungkinkan mahasiswa untuk mengakses berbagai bagian fitur dari aplikasi maupun situs web. Pada struktur menu ini sendiri terdapat menu aplikasi yang akan kita bahas. Di sini fitur presensi, forum diskusi, dan juga profile. Untuk menu aplikasi beranda sendiri ada beberapa fitur yang di-highlight, yaitu notifikasi, jadwal kuliah, nilai mahasiswa, dan juga TAK. Selanjutnya adalah skema navigasi. Skema navigasi adalah struktur dan sistem yang digunakan untuk membantu mahasiswa menemukan dan menavigasi konten atau fitur dalam suatu produk. Yang pertama ada skema navigasi untuk fitur login, berikut adalah skemanya. Lalu selanjutnya ada skema navigasi untuk fitur login yang kedua, jika pada onboarding kita user menekan lewati, jadi akan langsung diarahkan ke halaman login. Selanjutnya ada skema navigasi untuk fitur dashboard. Lalu ada skema navigasi untuk fitur TAK. Lalu ada skema navigasi untuk fitur notifikasi. Selanjutnya ada skema navigasi untuk fitur jadwal mata kuliah. Lalu ada skema navigasi untuk fitur nilai mata kuliah. Kemudian ada skema navigasi untuk fitur forum diskusi. Lalu ada skema navigasi untuk fitur profil mahasiswa. Lalu skema navigasi untuk fitur presensi. Dan yang terakhir adalah skema navigasi untuk fitur kalender akademik. Selanjutnya kita masuk ke step 5. Di step 5 ini kita akan membahas tipe Windows dan justifikasi perubahan. Yang pertama adalah tipe Windows. Tipe Windows pada aplikasi MyTeleU yang kami kembangkan ini akan menggunakan yang pertama tipe main window yang digunakan pada fitur dashboard. Kemudian yang kedua adalah tipe login window yang digunakan pada fitur login. Kemudian yang ketiga adalah tipe form window yang digunakan pada fitur TAK dan fitur forum. Yang keempat adalah detail window yang digunakan pada fitur TAK, fitur nilai mahasiswa, dan fitur jadwal mahasiswa. Yang kelima adalah dialog window yang digunakan pada fitur login, fitur forum diskusi, fitur profil, dan fitur presensi. Lalu yang terakhir adalah secondary window yang digunakan pada onboarding dan kalender akademik. Selanjutnya ini adalah justifikasi perubahan untuk fitur login, di mana di sisi sebelah kiri adalah desain sebelum diubah, dan sebelah kanan adalah desain setelah kami ubah. Kemudian selanjutnya perubahan yang dilakukan pada fitur profile, yang pertama ini adalah mengubah warna splash screen, kemudian penambahan tampilan onboarding, penambahan tampilan umpan balik login telah berhasil, dan yang terakhir adalah tampilan yang lebih menarik. Boleh dilanjut? Sekali lagi? Ya. Selanjutnya adalah justifikasi perubahan untuk fitur dashboard. Di sebelah kiri masih tampilan dashboard sebelum terjadi perubahan, dan sebelah kanan adalah setelah dilakukan perubahan. Untuk perubahan yang dilakukan pada dashboard sendiri, yang pertama adalah
menampilkan informasi jurusan mahasiswa di kiri kanan atas, tampilan dashboard, kemudian perubahan penempatan fitur notifikasi, perubahan informasi jadwal hari ini, pembuangan fitur-fitur yang ada pada aplikasi MyTeleU, penambahan fitur rekomendasi kegiatan, perubahan navbar pada aplikasi, dan yang terakhir adalah tampilan yang lebih menarik. Selanjutnya, justifikasi perubahan untuk fitur TAK. Di sebelah kiri adalah tampilan sebelum perubahan, di mana pada aplikasi sebelumnya, fitur TAK itu tidak ada, dan setelah dilakukan perubahan, maka ada tambahan fitur, yaitu fitur TAK tersebut. Perubahan yang kami lakukan atau yang kami tambah, yang pertama adalah informasi poin TAK mahasiswa disertai dengan kategori kegiatan yang sudah diikuti, kemudian penambahan progres ACC poin TAK, penambahan fitur rekomendasi kegiatan, penambahan tampilan detail rekomendasi kegiatan, dan tampilan yang lebih menarik. Selanjutnya adalah fitur notifikasi. Notifikasi yang belum diubah adalah di sebelah kiri, dan desain yang sudah diubah adalah di sebelah kanan. Perubahan yang kami lakukan pada fitur notifikasi sendiri, yang pertama ada penambahan notifikasi untuk informasi progres ACC dan notifikasi pengingat jadwal kuliah dan tampilan yang lebih menarik. Kemudian ada fitur jadwal kuliah. Boleh dilanjut? Di sebelah kiri adalah tampilan sebelum dilakukan perubahan, dan di sebelah kanan adalah tampilan setelah dilakukan perubahan pada desain. Untuk perubahan yang dilakukan pada fitur ini, itu yang pertama adalah pada tipe tampilan, kemudian indikasi warna jadwal, penempatan detail, memilih jadwal, skema warna, dan juga tata letak. Selanjutnya ada fitur nilai mata kuliah. Fitur nilai mata kuliah yang di sebelah kiri adalah tampilan yang belum diubah, dan sebelah kanan adalah tampilan yang sudah kami ubah. Perubahan yang terjadi itu yang pertama pada tampilan awal, kemudian ada pada statistik nilai, pemilihan untuk melihat nilai, bukti transparansi nilai, dan fitur mendownload laporan nilai. Kemudian ada fitur forum diskusi. Fitur forum diskusi di sebelah kiri ini adalah tampilan yang belum diubah, dan sebelah kanan adalah setelah terjadi perubahan. Untuk fitur forum diskusi sendiri yang kami ubah, yang pertama ada pada tipe tampilan, kemudian penggunaan bahasa, penggunaan warna, penambahan filter forum diskusi, kemudian interaksi antar user, penambahan fitur komentar, unggah forum, dan juga tata letaknya. Lanjut. Ada fitur profil mahasiswa. Di sebelah kiri adalah tampilan sebelum diubah, dan sebelah kanan adalah yang sudah kami ubah. Yang diubah pada fitur profil yang pertama adalah tipe tampilannya, lalu proses logout akun. Selanjutnya ada fitur presensi. Fitur presensi yang di sebelah kiri ini adalah desain untuk sebelum terjadi perubahan, dan di sebelah kanan adalah setelah terjadi perubahan. Untuk perubahannya sendiri, pada fitur presensi yang pertama ada pada tipe tampilan, kemudian riwayat presensi, dan proses presensi. Lanjut, fitur yang terakhir adalah fitur kalender akademik. Fitur kalender akademik di sebelah kiri ini adalah tampilan kalender akademik yang jika diklik ini ada kemungkinan akan menampilkan black screen. Dan di sebelah kanan adalah tampilan setelah dilakukan perubahan. Untuk fitur kalender akademik ini sendiri, yang dilakukan perubahan adalah tipe tampilannya. Selanjutnya, step ke-6 dan ke-7 akan dijelaskan oleh Anila. Oke, selanjutnya adalah step proses desain UI. Step ke-6 yaitu memilih perangkat interaksi yang tepat, dan step ke-7 yaitu memilih screen based control yang tepat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai step yang ke-6, perangkat device, kemudian dilanjutkan pada ke step ke-7 yaitu mockup aplikasi dan screen based control. Nah, perangkat device sendiri itu digunakan sebagai jembatan antara pengguna dengan sistem, di mana perangkat device ini terbagi menjadi dua, yaitu input device dan output device. Input device ini itu adalah perangkat keras atau media
digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan antarmuka pengguna atau sistem. Nah, pada aplikasi MyTelu ini kami mengelompokkan menjadi 3 bagian input device, yaitu yang pertama adalah keyboard virtual atau on-screen keyboard, di mana digunakan oleh pengguna untuk memasukkan input pada aplikasi MyTelu. Nah, pada keyboard virtual ini kami implementasikan kepada fitur login, notifikasi, nilai mata kuliah, dan forum diskusi. Selanjutnya untuk touchscreen sendiri itu digunakan untuk pengguna dalam menggunakan aplikasi MyTelu dengan layar sentuh. Kemudian pengguna juga dapat mudah menavigasi antarmuka aplikasi, menggeser layar untuk melihat berbagai menu, dan menyentuh icon yang berfungsi pada aplikasi MyTelu. Implementasi pada fitur touchscreen ini itu adalah semua fitur memanfaatkan input device touchscreen dalam fungsionalitasnya. Kemudian yang ketiga adalah built-in camera, di mana ini digunakan oleh pengguna pada fitur presensi, akan melakukan presensi. Selanjutnya bisa dilanjut. Oke, selanjutnya adalah perangkat device bagian output device, di mana output device ini tuh mengacu pada perangkat keras yang digunakan oleh menampilkan antarmuka pengguna kepada pengguna. Nah, output device ini kami kelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah display atau monitor, di mana kami menggunakan tipe iOS untuk frame-nya adalah iPhone 14 dan 15 Pro, di mana di sini kami implementasikan ke semua fitur untuk memanfaatkan output device monitor atau display dalam fungsionalitasnya. Kemudian yang kedua adalah speaker, di mana digunakan pada aplikasi fitur notifikasi yang akan memberitahu seperti jadwal kuliah dan pemberitahuan ACC tentang poin TAK. Oke, selanjutnya di sini adalah mockup aplikasi. Nah, mockup aplikasi ini kami telah membuat dari berbagai fitur yang telah kami buat menjadi suatu bagian aplikasi yang sudah jadi, dan ini merupakan tampilan splash screen dan outboarding pada aplikasi MyTelu. Selanjutnya, ini merupakan tampilan untuk login. Ini merupakan tampilan untuk dashboard. Selanjutnya ini adalah tampilan untuk notifikasi. Kemudian di sini adalah mockup aplikasi dari fitur TAK. Kemudian di sini adalah mockup aplikasi dari jadwal mata kuliah. Kemudian di sini adalah mockup aplikasi dari forum diskusi. Kemudian di sini adalah mockup aplikasi dari profil mahasiswa. Kemudian ada mockup aplikasi bagian presensi. Oke, bisa dilanjut. Oke, untuk screen based controlnya sendiri, untuk fitur login ada operable buttons, yaitu text button, icon buttons, dan connected buttons. Untuk text entry-nya sendiri ada text fields dan password fields untuk fitur login, dan selection control untuk checkbox. Kemudian dilanjut. Untuk screen based control untuk fitur dashboard, di sini operable buttons-nya adalah text button, icon button, navbar, content button with icon, content button, dan static text. Untuk presentation controls, dan yang ketiga read only controls, yaitu multiple occurrence. Selanjutnya untuk fitur notifikasi, yang pertama ada operable buttons, yaitu icon buttons, dan labelnya adalah sebagai berikut. Text entry dalam bentuk text fields untuk mencari notifikasi. Yang ketiga adalah read only controls, collapse information display, yaitu untuk menjelaskan sertifikat workshop dan notifikasi lainnya. Selanjutnya, untuk vektor TAK sendiri ada text button, icon button, sama content button untuk operable buttons-nya sendiri. Untuk static text dapat dilihat untuk presentation controls-nya, untuk deskripsi detail kegiatan dan nama kegiatannya. Untuk read only controls-nya multiple occurrence untuk menjelaskan adanya poin TAK dari nama kegiatan dan lain-lainnya.
dan text fields-nya untuk mencari berdasarkan nama kegiatan. Selanjutnya untuk screen based control-nya, untuk jadwal mata kuliah ada operable button, read only controls, dan read only controls. Operable buttons-nya ada text buttons, hamburger buttons, multiple occurrence, dan collapse information display. Oke, selanjutnya untuk screen based control sendiri untuk fitur jadwal mata kuliah, itu kami menerapkan operable button, di mana kami menggunakan jenis objek control UI-nya itu adalah text button dan hamburger button, kemudian ada read only controls yaitu multiple occurrence, kemudian ada read only controls yaitu collapse information display yang dapat dilihat pada slide berikut. Oke, selanjutnya pada fitur nilai mata kuliah, itu kami menggunakan operable buttons juga dengan jenis objeknya yaitu download button, kemudian ada icon button, kemudian ada collapse radio button, ada hyperlink, kemudian ada multiple occurrence, pie chart, collapse information display yang merupakan static text, kemudian ada read only control yaitu caption field, dan text entry yaitu text field. Selanjutnya pada fitur forum diskusi, kami menggunakan objek kontrol UI yaitu operable button yaitu collapse radio button, kemudian ada icon button, ada image button, contain button, toggle switch button, kemudian ada icon text upload button, dan untuk text entry-nya sendiri kami menggunakan text field serta read only control-nya sendiri bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya untuk fitur profile mahasiswa sendiri, kami menggunakan operable button yaitu contain button, dan kami menggunakan read only counter yaitu pada multiple occurrence. Selanjutnya pada fitur presensi sendiri kami menggunakan operable button yaitu pada skin QR, kemudian ada contain button, kemudian ada icon button, dan pada presentation control kami menggunakan tooltip, static text, dan pop-up. Oke, selanjutnya pada fitur yang terakhir yaitu kalender akademik, kami menggunakan operable button yaitu icon button, kemudian pada presentation control kami menggunakan static text. Oke, selanjutnya pada step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dev. Baik, untuk step terakhir dari progres kami, untuk step 8 dan 9 akan dijelaskan oleh saya. Untuk step 8, penulisan teks dan pesan. Untuk readability-nya sendiri, di sini adalah aspek penting dalam desain teks untuk memastikan pengguna dalam memahami informasi dengan mudah dan efisien. Di sini yang dikotakkan adalah readability-nya sendiri. Lalu adalah sebagai berikut untuk presensi dan jadwal mata kuliah dan sistem message. Selanjutnya adalah sistem message. Sistem message adalah alat penting untuk memastikan pengguna dengan berinteraksi dengan aplikasi dengan mudah dan efektif. Desain sistem message yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan keberhasilan aplikasi. Untuk fitur loginnya sendiri terdapat sebagai berikut, yakni tertulis email atau password yang salah dan informasi bahwa login berhasil atau loginnya gagal. Ya, untuk fitur TK sebagai berikut, di mana pencariannya tidak ditemukan, fitur notifikasi sama juga pencariannya tidak ditemukan, fitur forum ketika berhasil untuk memposting, dan fitur profile ketika logoutnya berhasil. Lalu untuk fitur nilai adalah sebagai berikut, sama seperti fitur sebelumnya, pencariannya yang tidak ditemukan, nilai mata kuliah yang belum tersedia, dan IPK yang belum selesai untuk diolah. Yang terakhir ada fitur presensi, yaitu saat ketika user berhasil untuk melakukan presensi. Yang terakhir ada fitur profile untuk logout, untuk meyakinkan apakah user akan logout atau tidak. Selanjutnya adalah presenting text. Presenting text adalah cara teks atau pesan disajikan kepada pengguna dalam interaksi antara manusia dan komputer. Untuk presenting text sendiri kami highlight beberapa hal, yaitu pertama typografinya kami. Di sini kami menggunakan font family-nya Poppins dan tata letaknya juga layout grid-nya sebagai berikut. Untuk teksnya sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, untuk readability adalah informasi-informasi atau data-data serta apa yang perlu diketahui oleh
pengguna. Satunya instruction. Instruction adalah panduan yang membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi atau sistem komputer. Di sini ada ketika berhasil login, gagal login, forum diskusi, berhasil logout. Di mana berhasil login ini ada button masuk ke beranda, gagal login kembali ke login, berhasil logout untuk meyakinkan apakah logout atau tidak. Forum diskusi adalah button OK ketika berhasil diposting. Dan untuk dashboard, untuk kembali ke dashboard, melihat tata kuliah ketika IPK belum dapat dilihat, dan melihat riwayat presentasi. Untuk data presentasi juga dapat di drop down ketika ingin melihat data presentasinya sendiri. Selanjutnya step terakhir, step 9, feedback, guidance, dan assistance. Untuk feedbacknya sendiri, di sini feedbacknya dalam bentuk ketika salah memasukkan email, proses login atau logout yang gagal, dan loading screen pendaftaran kegiatan. Dapat juga ketika berhasil dan logout berhasil dan berhasil melakukan scan presensi. Guidance, di sini untuk guidance sendiri adalah bantuan atau arahan yang diberikan kepada pengguna untuk membantu mereka menggunakan aplikasi atau sistem yang ada. Di sini untuk guidance-nya sendiri, untuk fitur login, dan move to page setelah login gagal atau berhasil, untuk fitur nilai, pilihan untuk kembali atau melihat nilai mata kuliah ketika IPK belum dapat dilihat, dan fitur forum diskusi ketika ingin keluar dari pop-up setelah fitur forum setelah diposting. Kemudian konfirmasi untuk logout, konfirmasi logout telah dilakukan, konfirmasi scan QR presensi telah dilakukan. Assistance. Di sini digunakan untuk memberikan panduan atau encouragement pada pengguna ketika pengguna berhadapan pada suatu masalah atau apa yang harus dilakukan oleh pengguna. Di sini untuk fitur loginnya sendiri adalah untuk encourage user untuk melakukan aksi setelah login atau berhasil. Seperti jika login berhasil, user akan diarahkan untuk mengeksplor fitur-fitur yang ada. Jika gagal, user akan diminta untuk melakukan untuk memastikan username dan password yang telah dimiliki. Dan untuk fitur pencarian PAK di sini juga diminta untuk mengecek apakah sudah benar nama kegiatannya dan rekomendasi ketika pencarian notifikasi tidak ditemukan. Kemudian untuk nilai mata kuliah belum tersedia dan pencarian nilai tidak ditemukan. Sekian dari kelompok 1, sekian dan terima kasih.